Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ini hanya 2 ayat dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti apa yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita semua shalom. Yahowu. Orang beriman adalah orang-orang yang hidupnya sudah dibaharui. Amin. Orang beriman adalah orang-orang yang hidupnya sudah dibaharui. Jadi kalau selama ini atau kalau sampai saat ini kita masih hidup dengan cara hidup yang lama, kita perlu menanyakan sejauh mana kita beriman dan sejauh mana kita menghidupi iman itu. Dibaharui dalam hal apa? Dibaharui dalam segala sesuatu. Seluruh aspek hidup kita harus benar-benar sudah dibaharui. Dari tidak beriman menjadi orang yang beriman. Dari tidak mau melayani Tuhan menjadi pribadi yang mau melayani Tuhan. Dari pribadi yang membenci menjadi pribadi yang mengasihi. Dari pribadi yang pendendam menjadi pribadi yang mengampuni. Ini semua adalah perubahan, pembaharuan ke arah yang lebih baik. Dan masih banyak lagi kalau kita mau menguraikan satu persatu pembaharuan seperti apa yang harus sudah dimiliki oleh hidup setiap orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Dari mana pembaharuan ini muncul? Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, yaitu dari Injil atau firman Tuhan yang kita dengar, kita imani, dan kita hidupi setiap hari. Dan inilah tema kita pada pagi hari ini, pada minggu ini, yaitu Injil yang membaharui. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Injil yang membaharui. Apa itu Injil? Injil dalam bahasa Yunani Evangelion artinya kabar gembira, kabar sukacita, berita baik. Berita baik tentang apa? Yaitu berita baik tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ada banyak berita baik yang kita dengar. Ada banyak berita sukacita. Tetapi ini bicara soal berita baik bahwa keselamatan itu telah dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya, dan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah lahir, telah mati, dan telah bangkit. Itulah pusat Injil. Kabar baik itu berpusat di situ. Pemberitaan tentang Yesus Kristus yang telah lahir, telah bangkit, telah mati, dan telah bangkit, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan Ia mampu memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana caranya supaya berita baik ini tersebar ke seluruh dunia? Inilah yang kemudian dilakukan oleh para rasul, murid-murid Yesus, yang salah satunya adalah Rasul Paulus, memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk kepada jemaat di Roma. Dan ingat, sebelum Paulus memberitakan Injil, mengambil komitmen memberitakan Injil, ia telah lebih dulu merasakan bagaimana hidupnya dibarui, diubahkan dari tidak beriman menjadi orang yang beriman.
Kristen, membenci Yesus, dibaharui menjadi orang yang sangat mengasihi, sangat mencintai Yesus Kristus, dan menjadikan seluruh hidupnya menjadi pelayan bagi Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Inilah pembaharuan itu. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, persoalannya Paulus menyadari bahwa tidak mungkin semua orang akan merasakan pertemuan seperti Yesus menemui dirinya ketika ia sedang berada di jalan menuju Damsyik mengejar orang-orang Kristen. Ia tahu tidak akan mungkin semua orang ditemui satu persatu seperti itu. Karena itu ia yakin bahwa cara Allah membaharui hidup setiap orang itu bisa dilakukan dengan cara, yaitu Injil itu diberitakan, kabar baik itu diberitakan, dan melalui itu Allah menggunakannya menjadi alat dan sarana mengubah hidup orang. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-16 tadi, bahwa aku dengan keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengaruniakan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Injil itu bisa dipakai Allah untuk mengubah hidup setiap orang dari tidak beriman menjadi beriman. Melalui Injil itu orang jadi tahu siapa Allah. Melalui pemberitaan Injil itu setiap orang yang percaya jadi tahu bahwa keselamatan itu bukan lagi hanya miliknya orang Yahudi, tetapi juga miliknya semua orang. Sehingga kita yang bukan orang Yahudi juga adalah menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan itu. Kita orang Nias yang hadir di tempat ini, atau orang dari suku manapun, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Memang harus diakui bahwa Yesus adalah sebagai orang Yahudi dalam tubuhnya sebagai manusia yang memberitakan keselamatan itu pertama-tama kepada orang Yahudi, dan setiap orang Yahudi yang menerima itu mendapatkan keselamatan. Tetapi juga orang Yunani, orang di luar Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga mendapatkan keselamatan. Kalau dulu orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, mereka bisa melihat langsung Yesus itu. Tetapi orang-orang yang hidup sesudah zaman Yesus, sama seperti kita yang ada di tempat ini, kita tidak melihat langsung siapa Yesus. Kita tidak bertemu muka. Tetapi melalui Injil, Tuhan menjumpai kita dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Melalui pemberitaan Injil, kita jadi bisa mengenal Allah. Dan mengenal Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang mampu membawa kita kepada keselamatan. Melalui Injil itu kita jadi mengetahui bahwa kita pun, kalau kita percaya, kita juga mendapatkan keselamatan itu. Ketika Injil dipercayai oleh yang mendengarnya, maka orang menjadi percaya, dan itu berarti hidup mereka dibaharui dari hidup yang penuh dengan dosa menjadi hidup yang dibenarkan oleh Allah. Hidup dibenarkan bukan berarti kita ini tidak pernah berdosa, ya. Kita memang ya sering-sering jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan juga berarti ayo mari kita terus hidup dalam dosa. Tidak demikian. Ketika kita beriman, maka kita ini meskipun hidup di dalam dosa, Allah kemudian membenarkan kita sehingga kita dilayakkan mendapatkan keselamatan itu. Dibaharui dari hidup yang memberontak menjadi hidup yang berdamai dengan Allah. Orang yang hidup terus
dalam dosa meskipun dia sudah beriman, berarti dia masih terus hidup dalam pemberontakan itu. Maka sesungguhnya ia belum berubah, ia belum dibaharui, imannya belum sungguh-sungguh. Karena itu kalau sudah mengaku sebagai orang beriman, hidupmu harus sudah dibaharui. Dan hidup yang bergumul, yang bergaul terus dengan dosa, memberontak terus, menjadi hidup yang berdamai dengan Allah. Dari hidup yang memandang keselamatan hanya untuk orang tertentu, menjadi hidup yang memandang keselamatan adalah milik semua orang. Sehingga kita jadi lebih inklusif, terbuka cara kita memandang keselamatan dan memandang orang lain. Ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan membimbing kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Injil ini cara pandang orang dibuka. Ingat orang-orang Yahudi yang ada di Roma pada waktu itu, meskipun mereka sudah menerima Yesus, namun mereka masih berpikir bahwa keselamatan itu sesungguhnya hanya milik mereka, bukan milik orang lain. Tetapi melalui pemberitaan Injil ini, Paulus mengingatkan bahwa sesungguhnya siapapun kamu, imanlah yang menyelamatkan engkau. Bukan statusmu sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Yunani, tetapi imanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Cara berpikir mereka dibaharui melalui pemberitaan firman Tuhan. Iman, pertanyaannya, lalu apa itu iman? Dari hidup yang tidak beriman menjadi hidup yang beriman. Iman itu dalam bahasa Yunani pistis atau pisteo, artinya yang pertama adalah mempercayakan hidup secara total kepada orang lain. Mempercayakan hidup secara total kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus Kristus, itu berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Mempercayakan berarti mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, bukan mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika engkau beriman dan mempercayakan hidupmu sepenuhnya secara total kepada Yesus Kristus, itu berarti engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Dia adalah sungguh Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan hidupku, dan engkau percaya dalam hatimu sehingga engkau juga mendapatkan keselamatan itu. Yang kedua, iman selain mempercayakan hidup secara total, iman juga berarti kesetiaan. Dari bahasa Ibrani emun, iman emun artinya setia, setia seterusnya. Iman itu terus berlanjut, bukan hanya iman sementara, tetapi iman yang terus berlanjut, setia sampai selama-lamanya. Yang setia sampai akhir, itulah yang diselamatkan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang setia, amin. Apapun keadaannya. Yang membuat orang tidak setia itu kan macam-macam. Anak-anak muda nanti tiba-tiba punya pacar, misalnya ada cowok ganteng, kaya raya, deketin, beda iman, sudah tertarik, lalu bisa meninggalkan Tuhan demi si pacar. Sebaliknya, laki-laki melihat perempuan cantik, luar biasa, kaya raya misalnya, dan dia ternyata bukan seiman. Kalau dia tidak setia, maka ia akan meninggalkan Tuhan. Mudah-mudahan anak-anak muda di tempat ini, remaja-remaja dan pemuda-pemuda ini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komitmen untuk setia beriman kepada Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang di lantai atas, amin. Gak ada suaranya. Amin. Amin. Setia, iman itu berarti
akhir. Saya teringat salah satu lagu itu, lagu yang melafir membalik kehendak pada Filipo Yesus, itu ternyata cerita di baliknya sungguh luar biasa. Salah satu orang, satu keluarga, salah satu suku di India ketika mendengar pemberitaan Injil, misionaris memberitakan Injil kepada mereka, itu Injil itu lalu kemudian mengubah hidup mereka, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan ketika itu ada pimpinan di sana, kepala suku di sana mengatakan bahwa engkau tidak boleh beriman kepada Yesus. Engkau sudah berbeda dari kelompok kita. Dan kalau kau tetap beriman, nyawamu adalah taruhannya. Lalu apa yang katakan dalam bahasa Inggrisnya dibuat begini, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku sudah memutuskan memilih Yesus dan aku tidak akan berpaling lagi. Apapun yang terjadi, nyawaku pun taruhannya, karena aku sudah memilih, maka aku memilih setia apapun yang terjadi. Dan itu lagu itu terkenal sekali. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu kalau gitu, mengikut Yesus. Kita nyanyi mengikut Yesus. 1, 2, iya. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Emun berarti engkau harus setia kepada Tuhan Yesus yang engkau imani mampu menyelamatkan hidup. Amin. Amin. Yang ketiga, terakhir, iman itu juga berarti bukan hanya soal mempercayakan, juga bukan hanya soal setia sampai akhir, tetapi juga komitmen untuk hidup seturut dengan kehidupan Kristus itu sendiri. Hidup semakin serupa dengan pribadi yang engkau imani. Jangan hanya bilang, aku beriman Pak, aku kan percaya dia, aku setia Pak. Pun kalau ada yang menggoda aku tidak akan terganggu, aku tidak akan tergoda. Tetapi lihat, apakah hidupmu juga sudah semakin serupa dengan Kristus atau belum? Itulah yang disebut dengan pembaharuan. Beriman itu berarti hidup dibaharui dari waktu ke waktu supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Caranya yaitu ya melalui Injil yang diberitakan ini, melalui firman Tuhan yang diberitakan ini. Sehingga kita mengenal Allah, kita jadi tahu juga apa perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita hidup, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah itu kita tahu dari apa? Ya dari pemberitaan firman Tuhan. Kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan, tidak ada Injil, maka kita tidak tahu apa itu kehendak Allah.
di dalam hidup setiap kita. Melalui pemberitaan Injil, melalui pemberitaan firman Tuhan, kita jadi tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang tidak dikehendaki, sehingga kita harus berusaha hidup seturut dengan kehendak Allah. Dari waktu ke waktu hidup kita berusaha dibaharui terus-menerus semakin serupa dengan Kristus. Injil yang membaharui berarti Injil yang kita dengar, yaitu Yesus Kristus, lalu kita menjadi percaya sehingga kita diselamatkan dan kita hidupi terus-menerus supaya hidup kita terus dibaharui dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Kristus. Semoga kita mampu membaharui diri kita dari waktu ke waktu melalui Injil yang kita dengar, melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita imani dan kita hidupi. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai